Lorraine menutup matanya rapat-rapat saat tubuhnya menegang di tengah ritual pemanggilan arwah di rumah Amityville. Dia melihat bayangan mengerikan, sebuah keluarga yang dibantai satu persatu dengan senapan. Tiba-tiba, dari kegelapan cermin, muncul sosok biarawati berwajah pucat dengan mata kuning menyala yang menunjuk ke arah suaminya, Ed. Lorraine menjerit histeris melihat visi masa depan di mana Ed tewas tertusuk batang kayu tajam. Sementara itu di London, gadis kecil bernama Janet bermain papan Ouija buatan sendiri dengan kakaknya. Dia bertanya apakah ada arwah di rumah itu, tapi papan itu diam saja. Malam itu, teror pun dimulai. Suara ketukan keras muncul dari dalam dinding, seolah ada seseorang yang terperangkap dan ingin keluar. Selimut Janet ditarik paksa oleh tangan tak terlihat, membuatnya berteriak ketakutan. Ibunya, berlari masuk namun panik setengah mati melihat lemari kayu yang sangat berat bergeser sendiri menutupi pintu kamar, mengurung mereka di dalam. Polisi yang datang memeriksa lokasi hanya bisa terdiam kaku, mata mereka terbelalak saat menyaksikan sebuah kursi berpindah tempat tepat di depan wajah mereka. Polisi pun menyarankan mereka memanggil ahli spiritual. Gereja akhirnya mengutus Ed serta Lorraine untuk menyelidiki. Di ruang tamu yang suram, Janet duduk di sofa usang itu. Tiba-tiba mulutnya terbuka kaku, dan suara yang keluar bukanlah suara gadis kecil, melainkan suara para seorang pria tua yang mengaku bernama Bill Wilkins. Ed menatap tajam, mencoba menantang entitas itu dengan salib. Namun, tim investigator lain menemukan kamera tersembunyi yang merekam Janet membanting piring dapur dengan tangannya sendiri. Mereka menuduh Janet memalsukan kejadian itu demi perhatian. Kecewa dan merasa dibohongi, Ed dan Lorraine bersiap pulang, meninggalkan keluarga Hodgson sendirian dalam bahaya besar. Saat menunggu kereta, Lorraine menyentuh rekaman suara Janet dan mendapat penglihatan baru. Arwah Bill Wilkins muncul, tapi kali ini dia memohon tolong. Dia bilang dia dipaksa oleh sesuatu yang jahat untuk menakuti keluarga itu agar Lorraine tidak bisa melihat sosok aslinya. Lorraine sadar, Bill hanya tameng. Dalang sebenarnya adalah iblis biarawati yang sama dari Amityville. Mereka bergegas kembali ke rumah itu. Lorraine membuka tasnya dan menemukan Alkitab tua, teringat nama iblis yang pernah dia tulis dengan gemetar saat tidak sadarkan diri. Ed nekat mendobrak pintu yang terkunci rapat. Di dalam, pipa uap panas meledak menyembur ke wajahnya, membuat pandangannya kabur setengah buta. Dia meraba-raba jalan menaiki tangga. Di lantai atas, Janet sudah dirasuki sepenuhnya, berdiri kaku di bingkai jendela yang terbuka, siap melompat ke batang kayu tajam di halaman bawah, persis seperti visi kematian Ed. Ed melompat menangkap Janet yang sudah jatuh keluar jendela, menahan gadis itu hanya dengan satu tangan sambil berpegangan pada tirai yang mulai robek. Di bawah sana, batang kayu runcing menunggu tubuh Ed. Lorraine berlari masuk, tapi angin kencang menghantamnya ke dinding. Bayangan iblis biarawati itu muncul memblokir jalannya. Lorraine bangkit, menatap mata kuning iblis itu, dan meneriakkan satu nama terkutuk, Falak. Dengan seluruh kekuatannya, Lorraine mengutuk Falak kembali ke neraka. Iblis itu meraung, kulitnya mengelupas hingga lenyap menjadi abu hitam. Lorraine menarik tangan Ed sekuat tenaga tepat sebelum tirai itu putus total. Mereka jatuh ke lantai kamar, terengah-engah tapi selamat. Mereka berpelukan di lantai kayu yang dingin, bersyukur karena mimpi buruk itu akhirnya benar-benar selesai.